Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, terdapat sekolah tanpa pelajaran. Setiap harinya anak-anak diedukasi untuk belajar menggali potensi diri lewat lingkungan dan kehidupan sekitar. Sanggar Anak Alam atau Salam yang didirikan oleh Wahya sejak tahun 2000 merupakan sekolah alternatif yang tidak memiliki mata pelajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar, siswa-siswi yang ada di sekolah ini harus menentukan media pembelajarannya sendiri melalui riset. Mereka dibebaskan untuk belajar apapun sesuai minat yang ingin mereka ketahui. Dari sekolah Sanggar Alam inilah, anak-anak desa Nitip Rayan Bantul diharapkan dapat menjadi pribadi yang mandiri baik secara fisik maupun psikis. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Ibu Sri Wahyaningsih, pendiri Sekolah Sanggar Anak Alam atau Salam. Saya akan sapa langsung. Halo Ibu Wahya, apa kabar? Assalamualaikum. Halo, kabar baik. Ibu, ini seru sekali ya. Saya lihat tadi di tayangan anak-anak bermain di luar begitu ya. Terus anak-anak seperti terlihat sedang menebak-nebak gambar. Ibu menciptakan sekolah alternatif, mendirikan sekolah alternatif di luar sekolah pada umumnya atau biasanya. Ini apa yang mendorong Ibu? Ya, karena saya melihat bahwa pada waktu itu banyak anak putus sekolah. Nah, kemudian saya mulai berpikir gitu loh, ada apa dengan sekolah gitu ya. Dan juga saya menyadari bahwa tidak semua anak itu nyaman di dunia yang formal. Oleh karena itu kami menamakan sekolah kami ini Sanggar gitu ya, Sanggar Anak Alam. Supaya ini menjadi lebih ramah, lebih anak-anak lebih enjoy gitu ya, merasa di rumah sendiri seperti itu. Artinya ada dorongan ketika Ibu melihat banyak sekali anak-anak yang putus sekolah. Memang kondisi sosial di sana seperti itu, Bu? Ya, sebetulnya Salam ini diawali di daerah Lawen ya, di Banjarnegara. Jadi sebelumnya bukan di Jogja, dan itu dilatar belakangi karena banyak anak putus sekolah dan pernikahan dini. Nah, ketika kami pindah ke Jogja, ternyata di Jogja pun juga masih ada banyak juga anak yang putus sekolah seperti itu. Dan putus sekolahnya kalau di kota bukan karena faktor ekonomi gitu ya, tapi mungkin karena ketidakcocokan dengan suasana di sekolah yang formal, yang harus misalnya rambutnya harus dipotong, harus pakai baju seragam, seperti itu. Nah, sehingga kami membuat sekolah yang berbeda dengan sekolah pada umumnya gitu ya. Jadi anak-anak boleh berpakaian bebas, boleh pakai sendal gitu ya, boleh rambutnya gondrong, boleh diwarna-warni seperti itu. Apa saja Bu aktivitas mereka di sana, Bu? Mereka belajar sesuai dengan ketertarikan masing-masing karena kami memang ingin memberi ruang yang merdeka kepada anak-anak. Nah, kami membuang sekat-sekat mata pelajaran gitu ya, karena menurut saya dengan mata pelajaran itu sebenarnya salah satu bentuk penyeragaman. Karena kami percaya bahwa semua anak itu unik, semua anak itu punya potensi masing-masing dan mempunyai cara belajar yang berbeda-beda. Nah, sehingga di Salam cara belajarnya melalui riset sesuai dengan ketertarikan mereka masing-masing. Oke, baik. Ini artinya ada penerapan yang berbeda seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan ya. Ini ada berbeda sekali dengan sekolah formal. Lalu bagaimana anak-anak akhirnya mendapat suatu kurikulum yang ini memang menjadi kurikulum yang biasa dibawakan di sekolah? Apakah nanti secara motorik atau kognitif anak-anak juga dapat menerima? Oh, sangat luar biasa gitu ya. Anak-anak menyambut baik ya karena mereka diberi kemerdekaan, anak-anak bisa belajar sesuai dengan ketertarikannya dan mereka konsekuen gitu ya dengan pilihannya. Dan kurikulumnya ini sangat custom gitu ya. Jadi setiap anak punya kurikulum sendiri. Mereka merencanakan kemudian apa yang harus dilakukan, apa yang ingin diketahui, itu mereka bersama-sama dengan dibantu oleh fasilitator dan orang tua menentukan pilihan. Dan setelah memilih itu kemudian anak itu merencanakan gitu loh, saya akan melakukan apa, saya mencari narasumber siapa untuk membantu dia mencari data-data itu gitu ya. Nah, jadi sejak awal anak-anak sudah
punya minat gitu ya. Belajar itu tidak disuruh-suruh gitu ya. Jadi karena memang lahir dari keinginannya seperti itu. Sehingga mudah sekali untuk dikembangkan. Artinya, Nah, bukan berarti kami bagaimana? ya, artinya ini ada suatu konstruktif persepsi dari anak-anak ini mencari apa yang ingin anak-anak tahu. Lalu bagaimana pendampingannya, Bu? Sedangkan anak-anak sendiri kan bicara soal wawasan, persepsi ini masih sedikit minim. Apakah juga diberikan clue-clue begitu sehingga anak-anak terus menggali dan meriset hal-hal yang baru mungkin? Ya, jadi kami juga misalnya tetap melihat juga kurikulum yang dibuat oleh nasional gitu ya. Misalnya anak kelas 1 ini harus mampu apa gitu ya, kelas 2, kelas 3 seperti apa minimal. Nah, itu juga yang kami lakukan di sini gitu ya. Ketika anak-anak belajar melalui riset, bukan berarti mereka tidak belajar matematika, tidak belajar bahasa Indonesia, tidak belajar IPA, bukan seperti itu gitu ya. Tetapi mereka mempelajari itu semua, tetapi secara holistik gitu. Jadi misalnya matematika juga matematika yang terkait dengan riset yang mereka lakukan seperti itu. Nah, tugasnya fasilitator dan orang tua itu mengelaborasikan apa yang dipelajari anak ke dalam kurikulum yang dibuat oleh pemerintah. Misalnya anak kelas 1, 2, 3 di Salam itu masih kami dedikasikan untuk kemampuan mereka membaca, menulis, dan berhitung. Nah, ketika mereka sudah mulai kelas 4, itu sudah mulai pengembangan pengetahuan seperti itu. Nah, sehingga tugas kami sebagai fasilitator, kami ikut mengontrol gitu sejauh mana anak-anak ini melakukan apa yang sudah direncanakan. Dan apakah ini sudah memenuhi dari kriteria terendah gitu, capaian yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, biasanya kami mampu melewati itu gitu ya, karena justru mereka punya banyak bonus gitu ya dari yang capaian yang sudah ditentukan. Lalu kalau latar belakang sendiri, Bu, apakah anak-anak juga mengikuti pendidikan formal? Teman-teman yang tidak, mereka suka sekolahnya cuma di Salam aja gitu ya. Jadi mereka tidak di sekolah lain. Tetapi mereka seandainya tidak harus, karena kami kan ada jenjangnya dari PAUD sampai SMA. Yeah. Jadi juga tidak semua anak yang di Salam terus gitu ya, tapi ada juga yang misalnya dari PAUD sampai SD gitu ya, kemudian mereka SMP-nya kepengen di luar, itu juga nggak masalah gitu ya. Mereka juga bisa di sekolah formal. Kemudian yang misalnya sampai di SMP, kemudian SMA-nya di SMA formal. Kemudian juga yang lulusan kami yang SMA sekarang juga bisa kuliah gitu ya, bisa diterima di UI, bisa diterima di Udayana, di ISI, dan di universitas negeri maupun swasta gitu. Jadi nggak masalah sih, karena pemerintah juga sudah mengapresiasi apa yang kami lakukan gitu ya. Jadi kami kan izin operasional PKBM, nah, tetapi juga tidak masalah gitu. Bahkan sekarang kami dipakai untuk rujukan pemerintah sebagai kurikulum merdeka seperti itu. Artinya ada kebebasan anak-anak, ada komunikasi dua arah yang terjadi di ruang-ruang kelas begini, Bu, seperti ini, Bu ya. Dan bagaimana respon anak pertama kali akhirnya mendapatkan suasana belajar baru dengan berbagai metode yang juga baru? Kalau anak-anak sih sangat senang ya, karena mereka tidak diikat dan mereka bisa belajar sesuai dengan minat mereka. Dan mereka juga paham ya, ternyata juga ketika diberi kemerdekaan itu tidak kemudian bebas sebebas-bebasnya gitu ya. Mereka tetap punya ikatan dengan kesepakatan. Jadi kami itu tidak ada tata tertib yang kami susun sendiri, tetapi kami berkompromi dengan anak gitu. Jadi setiap jenjang kelas itu mempunyai kesepakatan. Saya menjaga diri sendiri, menjaga teman, menjaga lingkungan. Dan ini untuk seluruh warga Salam gitu ya. Jadi baik untuk fasilitator, untuk penyelenggara, orang tua. Nah, semua juga harus menerapkan kesepakatan itu gitu ya. Jadi menjaga diri sendiri, menjaga teman, dan menjaga lingkungan. Menjaga diri sendiri, menjaga teman, dan juga menjaga lingkungan. Iya. Lalu bagaimana, Bu? Dari sisi badan pengajar, pasti punya kualifikasi kemudian khusus. Juga di proses pembelajaran kami.
Ya, Bagaimana? kami juga diakreditasi dan akreditasi kami juga A gitu ya. Oke, baik. Dan anak-anak kami yang lulus dari Salam juga bisa di sekolah formal juga. Ya, nggak masalah. Artinya memang sudah ada akses ke sana terkait akreditasi, terkait legitimasi pendidikan sekolah Salam sendiri. Dan lalu seperti apa nanti penyalurannya? Apakah ini mudah jika anak-anak memilih untuk melakukan sekolah formal nantinya atau melanjutkan ke jenjang kuliah? Tapi jangan dijawab dulu Ibu, karena kita sebentar lagi kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita masih membahas terkait sekolah alam maksud saya. Ini bersama Ibu Wahya. Ibu Wahya masih bersama kami? Ibu Wahya, kita kembali membahas terkait sekolah alam. Tadi Ibu sedikit menyinggung bahwasannya nanti anak-anak juga bisa memilih sekolah formal, artinya ada jenjang pendidikan yang juga anak-anak dapat ikuti termasuk masuk ke perguruan tinggi. Ini seperti apa? Apakah sekolah alam ini memiliki legitimasi sehingga dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau seperti apa Ibu bisa dijelaskan? Ya jelas kami punya legitimasi ya. Kita sedikit mengalami gangguan koneksi, namun kita masih akan terus mencoba untuk menghubungi Ibu Wahya bersama kami tentunya masih membahas terkait sekolah alam. Ibu Wahya? Ya, halo. Oke, Ya. baik kita kembali ulang Ibu Wahya. Terkait legitimasi tadi Bu, apakah teman-teman bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi begitu? Lalu bagaimana literaturnya? Jelas ada ya, karena ini kami juga dapat izin dari pemerintah sebagai PKBM. Nah, jadi kalau untuk SD itu dengan ijazah pakai. Silakan Ibu Wahya. Ibu Wahya. Baik, silakan dilanjutkan Ibu. Ya, ya. Jadi kami juga dapat legitimasi dari. Baik, pemirsa. Dan ini setara dengan SD, SMP dan SMA. Halo, ya. Ya. Kemudian mereka juga misalnya tidak melanjutkan di Salam, kemudian mereka melanjutkan di sekolah formal juga nggak masalah sih, gitu ya. Jadi mereka bisa melanjutkan di SMP formal, di SMA formal maupun di universitas. Lulusan kami yang sekarang ini, gitu ya, ada yang SMP ke SMA itu ada 7 anak dan mereka diterima di SMA negeri dan juga SMK pilihan mereka sendiri. Yang SMA juga, yang lulusan SMA itu bisa kuliah di UI, jurusan hukum. Ada juga yang di Udayana Sastra Jawa, ada di ISI Solo, ada di ISI Jogja, dan juga ada di beberapa universitas swasta. Jadi nggak masalah sih. Ya. Tetap dapat melakukan kegiatan atau pendidikan secara formal ya Bu Wahya ya? Iya, betul. Ini saya lihat. Dan sekarang kami juga dipakai untuk rujukan kurikulum merdeka gitu ya. Jadi hampir setiap minggu tuh kami menerima kunjungan-kunjungan dari sekolah-sekolah baik SD, SMP, SMA dari Sabang sampai Merauke. Menjadi rujukan sekolah-sekolah formal. Artinya sekolah formal nantinya juga akan menerapkan hal yang sama. Seperti itu, Bu? Iya. Apa yang menjadi Dengan nilai lebih? kurikulum merdeka ini. Bagaimana? Terkait kurikulum merdeka ini ada penerapannya, sekolah alam telah melakukan apa yang menjadi nilai lebih sekolah alam hingga ini sepertinya jika anak-anak menerapkan sekolah alam ini potensinya akan lebih tinggi. Ya tentu ya kalau anak-anak mendapatkan kemerdekaan dan mereka tidak dibebani banyak hal, jadi mereka belajar sesuatu yang benar-benar menjadi pilihan mereka seperti itu. Nah, sehingga mereka bisa lebih optimal gitu ya untuk menggali potensinya itu jauh lebih optimal seperti itu. Dulu juga saya merasakan Bu Wahya bagaimana berada di bangku-bangku sekolah begitu ya. Jarang terjadi ada komunikasi dua arah, artinya kita hanya mendengarkan guru, kita hanya mendengarkan nomenklatur, namun tidak ada kreativitas anak-anak untuk berani bertanya, menyanggah. Apakah hal itu yang terjadi pada pendidikan di Indonesia saat ini? Ya karena terlalu padat menurut saya ya, terlalu padat
kurikulumnya dan juga terlalu kaku. Dan menurut saya tidak semua anak itu mempunyai potensi dan cara belajar yang sama gitu. Nah, kurikulum yang di pemerintah ini kan cenderung menyeragamkan gitu ya, seolah-olah semua anak itu punya kecenderungan yang sama, punya potensi yang sama gitu. Padahal sangat berbeda gitu. Nah, sama-sama belajar matematika ketika mereka belajar dari pola cara belajar setiap anak dan kemudian pendekatannya juga melalui sesuatu yang real, yang bisa terkoneksi dengan apa yang menjadi yang mereka tekuni, itu akan sangat mudah gitu. Nah, sekarang ini misalnya dengan belajar matematika itu banyak anak yang jadi membenci matematika, bahkan membenci guru matematika seperti itu. Saya kalau udah pelajaran matematika saya agak takut. Biasanya guru-guru matematika galak-galak ya. Jadi kita agak sedikit trauma dan menghindari pelajaran sudah sulit, gurunya agak-agak galak begitu. Kita bicara soal guru, ini pasti penerapan beberapa pelajaran begitu ya, apalagi pelajaran seperti matematika, fisika yang agak-agak rumit. Lalu seperti apa penerapan badan pengajar di sana sehingga anak-anak dapat menyenangi hal-hal tersebut? Ya, kami memang tidak menyebut diri kami sebagai guru gitu ya. Jadi yang sebetulnya yang guru itu adalah anak itu sendiri. Jadi menurut kami itu anak adalah maha guru bagi dirinya dan sumber belajar bagi teman-temannya. Sehingga kami ini sebagai fasilitator gitu ya. Jadi kami memfasilitasi mereka gitu ya. Jadi kalau istilahnya Ki Hajar itu tut uri handayan. Jadi kami dari belakang memberi penguatan. Gitu. Jadi yang menjadi sumbernya itu juga anak itu sendiri gitu ya. Jadi kita basisnya kepada anak gitu. Nah sehingga ya kita istilahnya apa ya, menuntun gitu ya. Jadi kita tidak menuntut, tetapi kita menuntun gitu apa yang menjadi potensi mereka. Terakhir Ibu, sekolah Salam sendiri ingin membentuk sebuah karakter anak yang seperti apa sih Bu? Terakhir singkat saja Bu. Ya, jadi kami pengen setiap anak itu menemukan potensinya, mereka sadar akan kekuatannya dan tahu perannya di dunia gitu ya. Mulai dari mereka berlaku jujur, punya toleransi, punya nilai-nilai yang positif yang bermanfaat bagi sesama. Seperti itu. Baik, luar biasa sekali, menginspirasi. Terima kasih Ibu Wayah telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Ya, terima kasih. Sehat selalu Ibu, selamat beraktivitas. Baik pemirsa, usai jeda saya akan mengajak Anda melihat indahnya Pulau Penyengat di Kepulauan Riau. Selengkapnya, saat lagi hanya di Halo Indonesia.